Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aksa dengan NIM 220404501053, Prodi Bimbingan Konseling. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Sasaran pelayanan BK di sekolah. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan, dalam artian mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Tahapan pelayanan bimbingan konseling di sekolah ada 5, yaitu: pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri; kedua, pengenalan lingkungan; ketiga, pengambilan keputusan; 4, pengerahan diri; 5, eksistensi diri atau perwujudan diri. Pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya dengan cara mengungkap potensi-potensi dan masalah individu. Bisa dilakukan melalui konseling atau cara lainnya seperti tes, observasi, angket, wawancara, psikiatri, dan catatan pribadi, kunjungan rumah, dan lain-lainnya. Pengenalan lingkungan. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat melalui pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan oleh individu itu sendiri, atau setidak-tidaknya apabila pengambilan keputusan itu terjadi diperkarasai oleh orang lain, misalnya pembimbing atau konselor, keputusan itu hendaknya disetujui oleh individu yang dibimbing. Selanjutnya yaitu pengerahan diri. Kemampuan pengambilan keputusan hendaknya diwujudkan dalam bentuk nyata, karena keputusan tanpa bentuk kegiatan nyata tidak akan ada manfaatnya. Misalnya, seorang siswa yang memutuskan bahwa ia harus membuat jadwal belajar dan melaksanakannya secara konsisten untuk meningkatkan presentasi belajarnya, maka ia harus berani dan konsekuen melaksanakan keputusan yang telah diambilnya, yaitu membuat jadwal belajar dan melaksanakannya. Yang terakhir yaitu eksistensi diri. Setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan karakteristik kepribadiannya. Perwujudan diri individu hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tanpa ketergantungan pada orang lain, sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pelayanan BK di sekolah, memiliki 4 macam, yaitu: pertama, segi fungsi; kedua, segi sasaran; ketiga, segi layanan; keempat, segi masalah. Segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup fungsi-fungsi pencegahan, pemahaman, pengetasan, pemeliharaan, penyaluran, penyelesaian, pengembangan, dan perbaikan. Segi sasaran. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengerahan diri, dan perwujudan diri. Dalam hal tertentu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa, akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. Ketiga yaitu segi layanan. Dilihat dari segi layanan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi layanan-layanan seperti pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan kasus atau referral, dan penilaian dan tindak lanjut. Yang keempat, yang terakhir yaitu dilihat dari segi masalah. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karakter, dan bimbingan pribadi sosial.
Itulah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.